ini saya akan menyampaikan hasil analisis dari masalah keterlambatan siswa. Keterlambatan siswa adalah salah satu permasalahan yang klasik, apalagi yang terlambatnya itu kebanyakan siswanya itu juga. Ya, berikut ini saya akan menyampaikan hasil analisis dan pemecahan masalahnya diuraikan dalam paparan berikut ini. Siswa terlambat ini sering sekali ditemukan di sekolah-sekolah ya, begitu juga di SMK Negeri 1 Cikadu ya. Saya sendiri menggunakan analisis ya bagaimana cara penanganan siswa terlambat ini. Setelah dianalisis terdapat 4 solusi yang bisa dilaksanakan untuk mengurangi siswa terlambat ini menjadi bisa diatasi ya. Ada 4 yang harus berperan dalam hal ini. Yang pertama, perhatian orang tua. Yang kedua, warung atau pedagang di sekitar sekolah. Yang ketiga, kepedulian masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan disiplin di sekolah atau peraturan-peraturan tentang disiplin di sekolah. Ya, oke. Bagaimana perhatian orang tua terhadap anak-anak ya, ini para orang tua ini wajib memperhatikan kondisi dan juga jarak antara rumah dan sekolah anak itu ya, mempertimbangkan apakah itu cukup jauh atau justru dekat. Apabila jauh, orang tua harus melakukan beberapa tindakan seperti mencari tempat kos, menyediakan alat transportasi supaya anak bisa berangkat dengan mudah. Apabila anak menggunakan motor, orang tua juga harus memperhatikan keamanan serta keselamatan selama di perjalanan. Pastikan anak-anak sudah membawa surat kendaraan yang lengkap serta menggunakan helm ya, atau alat-alat transportasi yang bisa digunakan oleh anak-anak hingga anak-anak itu sampai ke sekolah tepat pada waktunya ya. Nah, itu orang tua wajib memperhatikan dan memfasilitasi hal itu, karena ditemukan anak itu alasannya seperti itu karena jauh, jalan kaki hingga terlambat. Ya, peran orang tua ini sangat penting untuk mengatasi hal itu. Yang kedua tadi, warung sekitar sekolah ya. Kalau di sini terutama di SMK 1 Cikadu ini, warung sekitar sekolah ini berdampak juga keterlambatan karena anak datang ke sekolah, pas datang di lingkungan sekolah bukan masuk ke sekolah, malah masuk ke warung. Nah, ini harus ada penanganan khusus ya. Kami sekolah juga bisa bekerja sama ini dengan pihak pedagang di sekitar lokasi. Ya, ini tujuannya supaya siswa sadar untuk memperhatikan jam belajar. Misalnya membantu menegur siswa yang masih nongkrong ketika jam sekolah sudah dimulai. Nah, ini kerjasama ini penting menumbuhkan rasa disiplin di sekolah, dan cara ini membantu mendukung proses pendidikan di sekolah. Jadi mempertegas lagi kepada yang punya warung ya, bahwa ketika jam sekolah itu jangan dibiarkan anak-anak itu nongkrong ya. Nah, itu ya, kerjasama ini harus dibangun dengan pedagang-pedagang yang ada di sekitar warung. Yang ketiga tadi, kepedulian masyarakat. Nah, ini penting juga ya, karena kalau masyarakat tidak peduli, ada anak-anak di jam sekolah keluyuran lalu dibiarkan, itu kan akan mengakibatkan anak-anak mungkin jadi enjoy gitu dengan permainan. Tapi kalau ada kepedulian ya, ini bisa ikut mengatasi ini, seperti masyarakat itu harus peduli ketika di malam hari kalau tahu anak-anak itu anak sekolah ya berkeluyuran, itu jangan dibiarkan tapi ditegur ya untuk segera pulang dan
beristirahat. Jadi jangan membiarkan anak-anak sekolah itu nongkrong di suatu tempat nongkrong sampai larut malam. Jadi masyarakat itu berperan ya untuk menegurnya, bahkan kalau bisa mengusirnya untuk supaya pulang ke rumah. Ya, ini keberanian ini akan ada yang menjadi salah satu tanggung jawab moral dari masyarakat untuk meningkatkan dunia pendidikan. Itu kepedulian dari masyarakat. Jadi harus ditegur ya anak yang bersangkutan supaya dapat membatasi gerak agar tidak keluyuran malam umpamanya. Nah itu kepedulian dari masyarakat. Dan yang terakhir ini ya, kedisiplinan di sekolah itu sendiri ya. Jadi harus betul-betul diterapkan. Jadi guru piket tidak masalah jika harus bersikap rumit untuk menegakkan peraturan terkait solusi siswa terlambat sekolah. Ya, misalnya melakukan pendataan bagi para siswa, memproses data, dan mengambil langkah lebih lanjut lagi. Hal ini penting untuk memperoleh dukungan penuh para wali kelas maupun kepala sekolah. Ya, nah, ketegasan dan keberanian ini adalah modal utama dalam memberikan sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin kepada siswa yang sering terlambat di sekolah. Nah itu ya, jadi hal-hal itu ya yang harus dilaksanakan ya. Nah keempat hal itu mungkin menjadi solusi ya, tapi tidak akan 100% ya bisa mengatasi tanpa ada pendidikan yang lain, seperti ada pendidikan karakter ya, dimana karakter seorang anak ya, bawaan seorang anak malas itu akan menjadi sebuah tantangan juga ya, supaya anak itu tidak terlambat. Seperti yang tadi di awal saya sebutkan ya, kebanyakan yang terlambat itu anak itu ya itu juga gitu kan. Jadi kalau si A biasa terlambat, ya si A itu sering sekali terlambat. Nah, ya ini adalah 4 hal ini sudah dicoba dilakukan dan mengurangi, alhamdulillah ya, mengurangi jumlah anak yang terlambat datang ke sekolah. Itu ya hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah solusi bagi yang lain untuk dilakukan supaya anak atau mengurangi jumlah anak yang terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.